Tulisan terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani tanggal 8 Desember 2025 berjudul Rumel, Ustadz Ajir, Taufik Assegaf, dan Syekh Zain bin Sumed. Tulisan ini merupakan respon Kiai Imad terhadap konten Ajir Ubaidillah dan Rumel Abbas. Ditulis oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, Wakil Ketum PP PWI LS. Tanggal 28 November 2025, saya membuat tulisan ilmiah untuk Ustadz Ajir Ubaidillah, murid Taufik As-Segaf. Tulisan itu terkait kitab Al-Manhajus Sawi, karya seorang Ba'alwi yang bernama Syekh Zain bin Sumed. Dalam tulisan itu, saya kemukakan data dan fakta bahwa kutipan-kutipan tentang bahwa nasab lebih utama dari ilmu yang katanya dikutip dari ulama-ulama besar adalah kutipan palsu. Tidak terdapat dalam kitab-kitab karya ulama yang dimaksud. 9 hari berlalu, Ajir tidak menjawab tulisan saya tersebut. Ia hanya merosting malu-malu dalam akun Facebooknya. Dalam akun FB-nya itu, Ajir membuat status. Ada yang menuduh kutipan Habib Zain bin Sumed tentang Al-Ghazali bermasalah. Padahal penuduh yang kurang mutolaah. Tahu kan? Hanya bisa begitu. Lalu, bukannya menjawab kutipan palsu Zain bin Sumed, ia malah menanggapi video Kiai Muharrar sambil membuat kedustaan bahwa saya tidak mau berdebat dengan para cucu nabi palsu dalam kurung klan Ba'alwi. Padahal saya mempunyai bukti. Robito Alawiyah meminta Uwin Wali Songo untuk tidak membahas nasab di acara seminar Uwin Wali Songo. Seperti saya mempunyai bukti dari Tubagus Imam Ibrahim bahwa Robito tidak bersedia datang ke acara diskusi di Banten. Nanti itu akan saya tanggapi dalam tulisan tersendiri. 2 hari yang lalu, saya dapat bocoran dari Rumel Abbas melalui akun FB pamitnya ngantor. Dalam statusnya, Rumel menulis, saya optimis Gus Ajir Ubaidillah akan mampu menanganinya dengan mudah. Karena siapapun tahu Ki Imad itu daya bacanya lemah. Ngebelaving doang dia, mah. Nanti lihat saja buktinya di kanal Gus Ajir. Pasti jenengan paham kalau tukang tuduh seperti Ki Imad ini memang tukang tuduh biasa. Dalam kurung gak takut dosa apa ya. Namun, sampai hari ini, Ajir tidak bisa menjawab dari kitab mana Zain bin Sumed mengutip Imam As-Sindi dan sebagainya. Dari status Rumel ini, kita mengetahui adanya komunikasi dua arah antara Rumel dan Ustadz Ajir yang mungkin keduanya saling tanya-menanya bagaimana menjawab tulisan saya itu. Atau juga mereka berdua termasuk dalam satu tim yang berusaha menjawab tulisan saya tersebut. Rumel mengaku sampai meminta bantuan dua aplikasi AI yaitu Gemini dan Gemini Pro untuk dapat membuat jawaban tulisan saya. Lalu Rumel membuat video bantahan untuk tulisan saya. Rupanya, Ajir yang Rumel harapkan bisa menjawab langsung dalam kanalnya tidak bersedia melakukannya. Kendati demikian, kita bisa menyimpulkan siapapun yang membawakan jawaban untuk saya itu merupakan kerja mereka berdua. Pertanyaannya, apakah Rumel sudah menjawab proposisi-proposisi tulisan saya, atau ia hanya mengambil yang mudah-mudah untuk dijawab lalu mengabaikan yang paling penting? Misalnya tentang kutipan palsu saya ulangi, misalnya tentang kutipan palsu Zain bin Sumed atas nama Imam As-Sindi dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya akan mempermudah para pembaca untuk menginventarisi proposisi-proposisi saya dalam tulisan saya itu. Lalu kita lihat mana yang berusaha dijawab Rumel dan mana yang diabaikan karena proposisi saya dapat diverifikasi kebenarannya. Berikut proposisi-proposisi tulisan saya. Zain bin Sumed mengutip bahwa Imam As-Sindi mengatakan bahwa syarif yang bodoh lebih mulia dari 70 orang alim. Lihat Al-Manhajus Sawi karya Zain bin Sumed Ba'alwi halaman 383. Saya menyatakan dengan tegas bahwa kutipan itu palsu. Tidak ada Imam As-Sindi mengatakan dalam kitabnya bahwa seorang syarif yang bodoh lebih mulia dari 70 orang alim. Untuk proposisi yang paling penting ini, Rumel tidak menyanggah apapun, karena memang nama Imam As-Sindi hanya dicatut oleh Zain bin Sumed Ba'alwi. Ajaran bahwa satu syarif yang bodoh lebih mulia dari 70 orang alim ini hanya terdapat dalam kitab karya Ba'alwi. Saya tantang kembali Rumel, atau Gus Ajir, atau Taufik Assegaf, untuk dapat membawakan satu kitab selain kitab Ba'alwi yang menyatakan bahwa seorang syarif yang bodoh lebih mulia dari 70 kiai. Ajaran menyimpang ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tidak pernah dikatakan oleh ulama manapun. Proposisi yang kedua adalah tentang kutipan narasi yang dinisbahkan kepada Imam Al-Ghazali. Saya mengatakan bahwa Zain bin Sumed tidak menyebut dari kitab apa ia mengutipnya. Hal tersebut menunjukkan di situ ada masalah.
yaitu bahwa ia tidak merujuk kitab Imam Al-Ghazali secara langsung tetapi mengutipnya dari kitab orang lain tanpa dapat membuktikan dalam kitab apa Imam Al-Ghazali mengatakannya. Dan hal itu dibuktikan sendiri oleh Rumel. Saya yakin ia telah berusaha mencari dengan bantuan AI dan sebagainya, atau bisa jadi ia bertanya langsung kepada Zain bin Sumed, sang pengarang kitab tersebut. Di kitab manakah Imam Al-Ghazali mengatakan perkataan itu? Namun ia tidak menemukannya. Rumel tidak dapat menemukan kitab Imam Al-Ghazali yang menulis perkataan seperti itu. Rumel hanya bisa menemukan kutipan itu dari sumber sekunder, yaitu kitab Al-Ghurrul Bahiyah karya Imam Az-Zakaria Al-Anshori dan kitab Mughnil Muhtaj karya Imam Asy-Syarbini. Saya meyakini bahwa Zain bin Sumed juga hanya mengutip dari kitab sekunder tersebut. Seharusnya ia menyebutkan nama kitab yang ia kutip itu. Misalnya ia mengatakan dalam kitab Al-Ghurrul Bahiyah disebutkan bahwa Imam Al-Ghazali mengatakan. Demikianlah cara pengutipan yang benar secara ilmiah. Jadi, narasi Rumel dalam video yang mencampurkan berbagai macam klaim untuk berusaha membuktikan saya salah itu hanyalah usaha meyakinkan para kibin saja yang masih mencari pembenaran untuk tidak malu, masih mempercayai nasab Ba'alwi yang cacat, permanen, dan rungkat secara keseluruhan. Nasab rakitan yang hanya boleh dipercayai oleh orang yang kukuh meyakini bahwa gula itu rasanya asin tanpa mau merasakannya. Ketika saya mengatakan kutipan Imam As-Sindi dan Ibnu Hajar palsu, Rumel mengaduk narasi saya tentang perkataan yang dinisbahkan kepada Imam Ghazali seakan saya mengatakan hal yang sama, seperti kutipan palsu Imam As-Sindi dan Ibnu Hajar. Lalu Rumel membuktikannya bahwa perkataan Imam Ghazali itu ada, walau bukan di kitab Imam Al-Ghazali sendiri. Itu suatu usaha dari Rumel yang patut dihargai dalam konteks pembelaannya terhadap nasab palsu, walau dengan berdusta. Proposisi ketiga saya menyatakan bahwa Zain bin Sumed telah melakukan khianat ilmiah ketika mengutip perkataan Imam Al-Ghazali itu. Kenapa? Karena perkataan itu bukan tentang kompetisi antara ilmu dan nasab, tetapi kompetisi antara satu nasab dengan nasab lainnya. Konteks perkataan Imam Al-Ghazali itu tentang bernasab kepada Nabi Muhammad SAW lebih utama dari bernasab kepada yang lain karena nasab Nabi Muhammad SAW tidak bisa dibandingi dengan nasab lainnya. Dan ini memang pendapat yang sahih dari para ulama, bukan perbandingan antara orang bernasab kepada Nabi dan orang yang berilmu. Jika sudah dibubuhi ilmu, maka nasab itu kalah secara mutlak oleh ilmu, baik bernasab kepada Nabi atau lainnya. Artinya, seseorang yang berilmu lebih utama dari seorang syarif yang bodoh secara absolut. Perkataan Imam Al-Ghazali itu diletakkan oleh Zain bin Sumed dalam judul besar, Al-Mufadalah Baina Syarafil Ilmi wa Syarafin Nasab, kompetisi antara kemuliaan ilmu dan kemuliaan nasab. Inilah sebuah khianat ilmiah terselubung dalam sebuah pengutipan dan peletakan sebuah makalah dalam kurung ucapan ulama demi tujuan tertentu. Mari kita perhatikan kalimat kutipan yang katanya perkataan Imam Ghazali itu. Penghulu kita, Al-Imam Hujjah Islam Al-Ghazali rahimahullah berkata, kehormatan nasab berasal dari 3 aspek. Pertama, berasal dari nasab Rasulullah SAW karena tidak ada yang setara dengannya. Kedua, berasal dari para ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Shalawat dan salam semoga Allah senantiasa menyertai mereka. Ketiga, berasal dari orang-orang yang saleh dan bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan ayah mereka adalah seorang yang saleh. IS Al-Kahfi 82, akhir kutipan, Al-Manhajusawi halaman 383. Perhatikan, tidak ada kaitan sedikit pun antara narasi kutipan itu dengan judul besar yang Zain bin Sumed angkat. Judul besar Zain bin Sumed adalah tentang perbandingan mana yang lebih mulia antara ilmu dan nasab. Sedangkan kutipan yang dinisbahkan kepada Imam Al-Ghazali itu tentang perbandingan nasab Nabi dengan nasab lainnya. Ketika orang yang bernasab kepada Nabi dibandingkan dengan nasab orang yang tidak bernasab kepada Nabi, maka nasab kepada Nabi lebih utama dalam keadaan dua-duanya sama-sama bodoh. Dan ini memang pendapat yang sahih. Seluruh ulama Islam setuju dengan pendapat ini. Tapi, jika dibandingkan dengan ilmu, maka orang yang berilmu lebih utama dari orang yang bernasab kepada Nabi dalam keadaan ia bodoh. Itulah pendapat yang benar. Para ulama-ulama Islam, seperti rajanya para ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, telah menyatakan bahwa ilmu lebih utama daripada nasab 60 kali lipat. Lihat kitab Al-Marokil Ubudiyah, halaman 284 cetakan Darul Basyair. Begitu pula Syekh Husain bin Ibrahim Al-Maghribi menyatakan dalam kitabnya Qurratul Ain bahwa ilmu lebih unggul daripada nasab.
Lihat halaman 281. Dan masih banyak lagi ulama-ulama lain yang dengan tegas menyatakan demikian. Sedangkan pernyataan bahwa seorang syarif yang bodoh lebih mulia dari orang alim, sekali lagi, hanya ada di kitab Ba'alwi. Silakan cari satu kitab dari masa lalu dari mulai kitab ditulis sampai hari ini. Apakah ada pernyataan yang sama dengan pernyataan menyimpang kaum Ba'alwi, yaitu bahwa satu syarif yang bodoh lebih mulia dari 70 orang alim? Tidak ada. Dan proposisi saya yang keempat, bahwa kutipan Zain bin Sumet yang katanya adalah perkataan Ibnu Hajar bahwa nasab lebih utama dari ilmu, itu adalah palsu. Ibnu Hajar tidak pernah mengatakannya. Klaim bahwa perkataan itu ada dalam fatwa tidak terverifikasi. Dalam dua kitab fatwa yang ditulis Ibnu Hajar, tidak ada pernyataan seperti yang dikutip oleh Zain bin Sumet. Lalu kata Rumel, walau tidak ada dalam kitab Ibnu Hajar, tetapi ada dalam kitab Waridatul Ghaib karya Syekh Muhammad Mahdi Bahauddin bin Ali Ar-Rawas Ar-Rifai, wafat 1870 Hijriah. Saya mengatakan, tidak bisa pendapat Ibnu Hajar di dalam kitab orang lain disebut sahih sebagai pendapat Ibnu Hajar, sementara dalam kitabnya tidak ditemukan. Ditambah justru yang ditemukan dalam kitab Ibnu Hajar, pendapatnya bertentangan dengan kutipan itu. Jelas itu sebuah pencatutan yang memalukan. Kata Rumel, Syekh Mahdi ini seorang sayyid. Saya mengatakan, ia bukan sayyid, tetapi orang yang mengaku sayyid, sama dengan klan Ba'alwi. Mengapa? Karena keluarganya telah tes DNA dan tes DNA-nya gagal. Mereka berhaplogrup sama dengan Ba'alwi, yaitu G, Gatel. Silakan periksa keluarga Ar-Rifai yang telah melakukan tes DNA dengan nomor KIT 357729 dengan nama Al-Midbaqi Ar-Rifai Al-Husaini dan nomor M10436 dengan nama Al-Qotali Al-Kandari Ar-Rifai. Keduanya berhablu G, Gatel. Maka pengakuan keluarganya yang mengaku sebagai keturunan Nabi tidak dapat diterima. Hari ini orang yang boleh mempercayai haplogrup G, Gatel, sebagai keturunan Nabi hanya orang-orang suku pedalaman yang tidak mempunyai akses informasi dan pengetahuan. Lalu apakah dengan ditemukannya ucapan palsu Ibnu Hajar dalam kitab Syekh Mahdi, bisa dikatakan bahwa Ibnu Hajar benar telah mengatakannya? Tentu tidak. Apalagi narasi itu muncul dari kitab pengaku nasab Nabi semacam Syekh Mahdi. Tentu patut dicurigai bahwa ia memiliki kecenderungan yang sama dengan Ba'lawi, yaitu pertama, ia mengaku sebagai keturunan Nabi lalu ia melegitimasi pendapat nasab lebih mulia dari ilmu untuk menjadikan dirinya yang berilmu lebih dimuliakan dari ulama lainnya karena nasabnya itu. Kecurigaan semacam itu tidak berlebihan. Maka dari itu tugas Rumel atau Ustadz Ajir ada dua. Pertama, harus mencari ucapan ulama lain selain pengaku nasab semacam Syekh Zain bin Sumet Ba'lawi dan Syekh Mahdi Ar-Rifai yang mengatakan bahwa nasab lebih mulia dari ilmu. Jika ada, berarti benar bahwa ajaran itu bukan khas milik Ba'alwi atau Syekh Mahdi. Tetapi jika tidak ada, maka benar bahwa ajaran yang mengatakan nasab lebih mulia dari ilmu adalah ajaran khas para nasab palsu semacam Ba'alwi dan Syekh Mahdi Ar-Rifai itu. Kedua, Rumel harus dapat menemukan bahwa narasi yang dinisbahkan kepada Imam Ibnu Hajar yang dikutip Zain bin Sumet itu benar-benar terdapat dalam kitab Ibnu Hajar, sehingga Zain bin Sumet dan atau Syekh Mahdi tidak bisa disebut pendusta. Kesimpulan video Rumel yang menanggapi tulisan saya untuk Ustadz Ajir adalah: 1. Rumel tidak bisa membuktikan sebaliknya bahwa Zain bin Sumet telah mencatut nama Imam As-Sindi yang dikutip, bahwa ia mengatakan bahwa seorang syarif yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama. Rumel tidak bisa membawa kitab karya Imam As-Sindi yang menyatakan hal yang sama. 2. Rumel tidak bisa membuktikan sebaliknya bahwa Imam Al-Ghazali tidak mempunyai pendapat yang mengunggulkan nasab di atas ilmu. Rumel tidak bisa membawakan pendapat Imam Al-Ghazali yang menyatakan demikian dari kitab Imam Al-Ghazali. Adapun narasi yang dikutip oleh Zain bin Sumet yang dinisbahkan sebagai perkataan Imam Al-Ghazali secara literal tidak bermakna bahwa nasab lebih mulia dari ilmu. 3. Rumel tidak bisa membuktikan sebaliknya bahwa Zain bin Sumet atau Syekh Mahdi hanya mencatut nama Ibnu Hajar ketika mengutip bahwa nasab lebih mulia dari ilmu. Rumel tidak bisa membawa kitab Imam Ibnu Hajar yang mengatakan hal itu. 4. Rumel tidak bisa membuktikan bahwa nama Sumet dibaca Smith. 5. Rumel tidak bisa membuktikan bahwa Taufik As-Segaf adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Terakhir, batalnya nasab Taufik As-Segaf sebagai sayyid secara ilmu nasab, sejarah, dan tes DNA adalah sebuah fakta ilmiah yang tidak bisa dibantah.
Telah banyak marga Asegaf yang telah tes DNA dan haplogrup mereka adalah G, Gatel. Siapa yang masih berusaha membelanya, maka ia telah menjerumuskan dirinya sebagai kaum pembenci ahli bait dan keturunannya, karena ia telah mencampurkan nasab suci Rasulullah dengan nasab yang selainnya. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.